Selamat datang di SDM, Sahabat Garis Miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ Line up หมดทางปูอยู่ไหนไลครับอินทนาโมไลครับnah lah boya beb yang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bebku iki doweloken subscribe komen share nang tonggo-tonggomu iki bondone akeh ngawasakno iki gadene sertifikat lo tuku lighting tolong share nang tonggo-tonggomu. Sahabat garis miring, di konten SGM kali ini kita bertema apa kabar Faruk. Saya yakin sahabat-sahabat alumni mungkin bertanya-tanya bagaimana keadaan Faruk hari ini, masih ada atau sudah buyar, atau bagaimana keadaan kader-kader hari ini, masih strong atau lembek-lembek kayak rempeyek melembem. Oleh karena itu kita undang di tema apa kabar Faruk, kita tanya kabar Faruk hari ini apakah masih baik-baik saja. Oleh karena itu kita tampilnya tamu kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yang datang dari Demak, yang biasa sedikit Cili ya sana gitu nih. Ya siapa lagi kalau bukan Ketarayan Al Faruk, kita panggil Ajinomoto. Kurang pas kalau hari ini kita undang satu tamu dan laki-laki. Kita butuh semangat, penyemangat kehidupan, yaitu perempuan yang hebat dari Kopri Al Faruk. Kita panggil putrinya dari Kombuser, Aska Kombuser. Selamat datang di channelnya Ikapmi, channel yang insya Allah akan luar biasa. Sekarang itu ngomong ya, ya fakir subscriber, fakir viewer. Ya semoga kedatangan antum membawa keberkahan, membawa semangat baru, ya, membawa ya hiburan lah untuk sahabat-sahabat alumni. Oke. Selamat datang di channel yang sangat luar biasa, channelnya Cendekiawan Al Faruk. Mau coba tok please. Nah, bersuara dong. Ya, Watu. Ini ketua rayon tahun berapa, Pak? 2023 2024. Oke, ini Bukop 2023 kenalan dulu. Dari Pak Yon ini. Saya perkenalkan, saya Adi Caksono Pamungkas dari Demak. Ya. Terus Jurusan? saat ini jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Ini menjabat sebagai Ketua Rayon Radikal Al Faruk tahun 2023-2024. Oke, siap. Ini anaknya dari Kombuser, Aska Korbuser. Oke. Oke, perkenalkan saya Aska Koturnada, biasa dipanggil Aska, dari Nganjuk. Prodinya Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, sekarang menjabat sebagai Ketua Kopri tahun 2023-2024. Nganjuk asli. Nganjuk Asinyil. Coba pehnya bi. Peh. Oke, masuk. Iki lebih ke mantap sekali. Bapak Fatem, ada sebuah ungkapan kata-kata mutiara dari ulama Thailand. Seperti yang kita ketahui, Ayo. pepatah Thailand mengatakan line up ngutang live nah mau kotong live nah Artinya jangan berpikir dua kali untuk Faruk. Ingat, kalau kita keberkahan di Faruk itu luar biasa, tapi jangan berpikir dua kali mau mendapatkan imbalan atau tidak. Walaupun hari ini beberapa alumni yang modal tenaga, modal uang untuk beli alat tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa, karena untuk Faruk itu barokahnya luar biasa. sini
Ya, ingat tadi ya, kata-kata mutiaranya yang bahasa Thailand. Kudu kok apal. Nek uripmu kepengin lancar, sukses, barokah. Masalah apa? Aku dewe ora apal. Ya, kali ini channel pertama di Faruk apa kabar? Nah, untuk mengabarkan keadaan Faruk hari ini. So, man. Dan ini mumpung ketua rayon sama Buyon. Pertanyaan pertama. Dari Pak Yon dulu lah. Untuk Pak Yon, pertanyaan pertama. Rayon sekarang kabarnya gimana? Rayon nih, Pak. Nggih, sekarang Rayon Radikal Al-Faruq sudah melaksanakan kaderisasi formal, sudah semuanya mulai dari Rayonmu iki kira-kira. Nduk omah kontrakan apa gubuk apa nduk masjid. Apa wis dadi lokasi syuting horor. Oh ya, kalau Rayon sekarang letaknya itu di Jaya Suko, daerah belakang UIN, dekat sama UIN. Catnya warna biru. Warna biru. PMI banget. Sangat PMI. Lebih kepan guys. Lebih kepan. Iya. Pan. Oke. Lagi nyari jatan. Oke. Baik, Terus kalau ini dari kabarnya berarti masih ngontrak ini ya? Masih kontrak. Sudah berapa kali nggak bayar listrik? Oh, alhamdulillah. Sekarang tepat waktu terus. Oh, luar Bisa. Alhamdulillah. semangat nih, Pak. Perubahan. Oh, anggota kira-kira yang menetap aktif di rayon itu Kalau sekarang awalnya itu 11. 11. Sekarang tinggal 3. Ini gue kayak ini. Saya Oke. ini paling permasalahan perkara sabun. Saman pakai sabun batang atau sabun cair? Sabun batang. Biasanya habis rata apa bolong kain. Lebih ke individu itu. Privasi kalau Oh, itu. privasi. Siap. Ya dilihat dari yang betah saja. Oke. Berarti dari 11 tinggal 3. 3. Oh, ini wong top-top tok ya. Iya. Oke. Stop. Ini dari Bukop. Kontak top kamu. Keadaan. Tadi dari Pak Yonnya sudah, mungkin yang lebih mungkin sahabat-sahabat ini ingin ketahui dari Kopri ya, Koprinya mungkin bisa sebelum letaknya mungkin bisa jelaskan dulu kepanjangan dari Kopri sendiri itu apa? Mungkin banyak yang masih belum mengetahui kepanjangan Kopri itu sendiri. Termasuk dengan Iya. Ajar Pak, bukan anggota Kopri dulu. Bukan anggota Kopri, jadi hanya tahu nama Kopri tapi tidak pernah mengetahui kepanjangannya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan titik jenengan sekarang di mana, apakah di rayon, kalau di rayon itu rayonnya di mana, mungkin bisa diperkenalkan kepada sahabat-sahabat kita yang Jadi Kopri itu, ini bahas Kopri dulu ya. Kopri itu kepanjangannya Korps PMII Putri. Gitu. Terus kalau untuk letaknya sendiri, Rayon Putri ini deket banget sama Rayon Putra di Joyosuko juga, cuman beda gang dikit. Depannya masjid. Terus kalau keadaan awalnya 7. Sekarang 7 orang. awalnya 7 orang. Sekarang jadi 5 orang. Oh, tak kira nambah, aku wedi nek nambah. Nek kurang ya ajar ya tuh. Tidak pernah ada sejarah nambah itu kan. Nambah. Kurang, Alhamdulillah bebalita. Ya, 5 termasuk saya juga tinggal di sana. Piro 25? Oh, 5. 5. Dari 7 ya. Ya, dari Jadi 5 7. orang. Betul. Dari saya pertanyaan sebelum bahas layon lebih lanjut dan anggota Saman berkurang kemana, kesurupan atau dipangan Graono ya. Selama menjadi ini hampir selesai toh sama jadi Kopri. Nah, untuk Bukop sudah berapa senior yang mendekati sampean? Ini mendekati dalam arti apa ini? Wah, sudah pasti. Ada berapa yang ingin intinya putar balik itu dilarang tapi diterabas gitu. Kayak anak piro kira-kira. Ini kan Pastinya ada. Perkiraan. Apa dihitung dipastikan boleh atau dikira-kira? Ya nggak banyak juga sih, tapi juga banyak yang support. support ini dalam Support dalam arti ya memberi semangat. Oke. Iya, Mas. pernah ada yang ngasih martabak terang bulan pernah?
Belum. sampai ke sana. Belum sampai ke sana, aman. Alumninya malah pulang jauh. Iki kalau iki seimbang ya Pak ya. Seimbang pertanyaannya cek gak Mendiskriminasi. Deskripsi. Karena aku mang ya ngono. Kalau sampean sudah berapa kader putri yang mendekati sampean? Nggak ada sama sekali. Ya jelas kan ngomong aku ora percaya ya. Pertanyaan itu ya, Iya. sekedar tambahan. Iya lah. Iya. Kan nggak sampai kamu ngomong ono berpikir di luar. Aku jelas arek iki dukun ya toh, jelas dukun. Nah, iki wajar iki. Berarti arek iki normal ya. Keilmuane masih Ahlussunnah wal Jamaah lah. Alhamdulillah. Ora meloki Arjuna iki lho, Pak. Ora bahasanya bahasa Suryani. Inna sampai tuwek lho. Wis ngono to. Iki pertanyaan sing asli. Selama jadi ketua rayon, sama ngincer kader gak? Oh. Kalau sejauh ini nggak ada. Kader putri. Kader putri nggak ada. Sing ayu? Apa? Sejauh penglihatan saya, kalau ngeliat kader putri Faruk itu biasa-biasa saja. Nggak ada gairah buat mendekati. Monggo para alumni, mangsamu ada. Silakan tinggalkan komentar. Tidak menarik itu atau sama tahu diri nih Pak? Ya Lebih ke tahu diri ya. awalnya tahu diri dulu. Oke. Kayaknya nggak mungkin kan. Oke masuk. Terlalu Nah, ini oke. high value. Ayo masuk. Daripada ditolak ya. Betul. Lebih baik menundur. Terus rencana ke depan, mari sama dari senior toh. Ya. Sih ada cita-cita nggak? Cita-cita buat Kader putri. kalau ada yang mau nggak apa-apa. Mungkin Kalau itu. Kalau ada yang mau. Iya. Mungkin iya. ke sing mangku lebih. Apa Pak? Dia terpilih iki karena emang anjen tekor iki boy ngowi jam delok demo ono bendera kuning. Wah, anakku kudu iki. Piye kudu anakku iki. Apa? Oh ya, masuk itu. Jadi gini Pak. Gini, sampean saya ceritanya sampean jadi ketua rayon itu gimana, jadi bukop itu gimana. Nah, terutama dari Pak Yon dulu ya. Ini sampean ini jadi ketua rayon. Apakah sudah sampean rencanakan dari dulu atau amanah dari orang tua atau sudah direncanakan dari rahim ibu sampean? Awalnya itu gimana jadi ketua rayon ini? Oh ya, kalau ceritanya cukup panjang dan kontroversial. Sedih gak? Sedih. Ayo Sangat sedih. siap no. Iku gak lap air mata keringat. Ya, yang belum. Ya Pak, ya awalnya. Jadi sebenarnya saya ini termasuk kader yang tidak diprospek atau dilihat buat jadi ketua rayon. Sampai pas masa-masa pemilihan ketua rayon, mendekati masa pemilihan, saya ini nggak muncul sama sekali namanya. Sik hub. Enggak di prospek jadi ketua rayon itu gimana maksudnya Pak? Ya, kalau misal apa namanya dalam masa-masa pemilihan itu kan biasanya sering ada perbincangan mengenai nama-nama yang akan menjadi ketua rayon, kandidat. Gitu. Nah, siap. sedangkan saya ini nggak keluar sama sekali, tidak disangka-sangka buat jadi ketua rayon. Waduh. Nggak ada yang menyangka. Terus setelah pemilihan ini, Ya, pemilihan pas masa pemilihan itu ada beberapa proses yang dilalui. Kita sebelum apa namanya pemilihan ketua rayon kan biasanya ada lapor pertanggungjawaban dari pengurus. Dari pengurus. Terus setelah itu ada berbagai proses kandidasi yang dilalui. Mulai dari angkatan. Oh, ya. Sedih. Sedih aku kandidasi mang piye, Pak? Kandidasi. Proses kandidasi. Oh, Jadi, kandidat. ya, pemunculan nama. Ya, siap. Ayo. Kasih tahu sedih. Aku ini mikirnya kandas. Terus Ya, setelah itu ada proses yang namanya konvensi angkatan. ya Gimana setiap angkatan itu menepakati nama yang akan menjadi ketua rayon. Bentar, ini berarti Anda itu termasuk sangat mendadak. Sangat mendadak. Bahkan di konvensi rayon, di konvensi angkatan pun Ya. itu nggak keluar nama saya. sing keluar sapa itu?
ada beberapa. Waktu itu yang keluar itu sahabat Sirot, itu yang cukup kuat, terus sahabat Ayi, terus sahabat Akbar. Akbar. Nah, Terus itu yang keluar dan tidak ada nama saya di situ. Setelah itu kamu Haji. Aji nggak ada. Legend ora Aji Bali. Sangat tidak terkenal dengan kota Demaknya. Terus Nah, sampai pas masa pemilihan, pas RTAR mata tahunan itu, saya itu mengubah salah satu draft persyaratan yang ada di forum. sampai yang ngubah. Saya yang mengubah. Ya apa ceritanya ngubah? Sama ngubah dengan pas sidang atau sama diam-diam mengubah kok coret dhewe? Pas sidang melalui prosedur Ya apa, persidangan. ya apa ceritanya? Jadi di situ di persidangan itu ada tata tertib. Heeh. Di situ persyaratannya kandidat ketua rayon yang sudah muncul namanya di forum itu tidak boleh mengundurkan diri. Awalnya itu. Terus saya pun menginisiasi untuk mengubah pasal itu. Saya ubah menjadi nama yang sudah keluar melalui forum itu tidak boleh mengundurkan diri. Nah, dari situlah permasalahan dimulai. Dari situ Sebelum permasalahan dimulai, Oh, iya. atas dasar apa sama cita-cita ngubah gitu? itu intuisi saja, gak ada persiapan apapun, tiba-tiba di forum kepikiran. Oh, untuk boys ngono. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Tahu diri. Tahu diri. Itu memang yang disukai oleh Nabi. Oke. Terus masalahnya muncul. Masuk ke permasalahan. Masalah muncul. Nah, sampai di situ banyak yang menganggap bahwasanya saya ini sudah dipersiapkan untuk mengubah itu, Weh. untuk menjegal salah satu kandidat yang sudah ada. Hampir seperti dengan tragedi yang terjadi di Konoha ya gitu. Kan hampir sama. Cuman Sunadinya nggak Iya. ada di Iya, ini sudah loh. Oh iya nggak ada. Nggak ono. Iya, adanya Gara lur. Iya. Balai perkara tok sini. Oh, ya. Sekalian klarifikasi juga ya. Ya, siap. Saya menyampaikan bahwasanya di forum itu sama sekali tidak ada setting untuk melakukan penjagalan ataupun apa namanya berusaha untuk menghalangi kader untuk menjadi ketua rayon. Itu sama sekali tidak ada. Sing yang kira itu begal siapa? Banyak Terutama isu angkatan di sampean atau atas sampean? angkatan saya. Angkatan darat, angkatan laut aman ya? Aman. Kalau sampean dah berarti bermasalah. Dan banyak isu yang mengatakan bahwasannya oh ini sudah disetting dari awal. Wah. Padahal sama sekali tidak ada setting Android, setting Android. Baik, itu setelan pabrik lur. Setelan pabrik. Oke, setelan pabrik. Yo. Nah, setelah itu Nangis sih, Pak. Ayo, terang. Setting. Nah, setelah itu setelah perubahan draft tersebut akhirnya forum pun menyepakati akan perubahan tersebut. Otomatis sah bahwasanya pasal tersebut diubah. Nah, setelah itu memang ada pandangan yang sinis terhadap saya pribadi, terutama dari angkatan saya. Itu asli apa perasaanmu dok? Asli. Ya. Asli. Mungkin ini disclaimer juga ini berdasarkan perspektif saya, pandangan saya, apa yang saya alami. Mungkin ada pandangan lain ataupun ada perspektif lain. Saya juga nggak tahu. Oke. Ini kejadian Yang sampean alami. yang saya alami. Yang saya Ini berarti benar-benar jujur ini ya. Real. Iya. Yang sampean sampaikan ini jujur ya. Iya. Jujur, enggak ada. Yang memang ancen Ini sih sampai Iya. masalah iki gurung dadi ketua rayon nih, Bang. Iya. Wis koyo ngene ceritane. Lah kuat tak kasih nih. Terus ora kayak iki. Piye, piye. Iya, aku udah tegol. Memang terlahir untuk di Iya, terus. Ya, lanjut. Lanjut. Sampai Jadi banyak yang mengira saya ini sudah disiapkan oleh angkatan atas terutama. Bahasanya ini harus diubah dan untuk menjadikan salah satu kandidat yang sudah ada. Bukan saya awalnya. Bentar. Berkaitan dengan angkatan atas itu apa karena memang sampean itu memang terlihat sangat dekat dengan angkatan atas sehingga dicurigai seperti itu? Awalnya yang mau dimajukan isunya itu bukan saya, tapi ada salah satu calon lain yang memang sudah ada. Apa yang sudah itu? keluar namanya. apa anton? Udah, yo orang sampu atalur. PKS punya. Apa anton, Bro? Ketua rayon semangat.
Ada namanya sahabat Ayi. Apa tadi? Sahabat Ayi Itu kandidat terkuat. kandidat terkuat di angkatan atas maupun di bawah. Musuhan Anda? Oh enggak ada masalah sama sekali. Iya. Santai, tenang Enggak loh. ada masalah. Tenang. Karena musuhan gak mau Pak. Oh, enggak. Takkan konten dulu. Hmm. Cinta Bisa damai. siapkan ring. Bisa. Tenang. Terus Nah, setelah itu akhirnya ketika forum itu setelah perubahan tersebut terjadi deadlock. Tidak ada kesepakatan di forum itu. Nah, akhirnya setelah itu Ketua Rayon pada saat itu Yon Jaki Ijul memutuskan untuk internalisasi antara Ketua Rayon Saya Beb, iku opo boso opo gitu. Oh. Artinya opo Beb? apa ya internalisasi Lebih ke seperti apa? musyawarah Oh, iya. musyawarah internal. Ya, musyawarah internal antara Ketua Rayon sama angkatan saya terutama. Ya. Untuk mencapai sebuah kesepakatan. Enaknya gimana? Ini serumit ini sebelum jadi ketua rayon ini. Serumitin. tanda. Terus Antum-antum yang pernah jadi calon ketua rayon dan mengalami lebih parah dari ini, monggo komen. Jadi bintang tamu. lanjut terus sampai Nah, sampai setelah proses musyawarah internal itu sudah selesai, pada esok harinya kita melanjutkan forum untuk memastikan siapa yang jadi ketua rayon melalui forum. Nah, akhirnya pada saat forum dimulai, itu angkatan saya nggak ada yang berangkat. angkatanmu Pak. Iya, angkatan saya nggak ada yang Angkatan berangkat. biru Pak. Angkatan 21. Terus Angkatan 1 nggak ada yang berangkat. Setelah itu, saya pun nggak berangkat awalnya. Saya nggak berangkat. Pada saat itu saya lagi ngopi di Sangkir Malam. Sangkir Malam bersama dengan kader-kader yang lain, angkatanmu. angkatanku yang emang sudah deket lah dari awal. Di situ juga sebenarnya kita lagi mendiskusikan kira-kira dari teman-teman yang ada di Sangkir Malam itu siapa yang menjadi ketua rayon yang mau dan bisa dan berani. Dan sampean ada di situ juga. Ada di situ. Pun di kopian itu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan juga. Nah, akhirnya tidak berselang lama angkatan atas itu angkatan 20 itu datang ke kopian itu, ngajak ayo berangkat ke forum di ATAR. Waktu itu lokasinya di Karangposo. Oke. Akhirnya saya dibawa ke forum. Sebelum pemilihan ketua rayon itu saya diberi wejangan lah, beberapa wejangan sama Presdava angkatan 19. Oke, siap. Diberi wejangan yang awalnya saya Wejangan apa ini? Wejangan jahe? bukan itu wedang. Oh ya siap. Lebih ke kodam uwu. Oh iya. Terus Itu meyakinkan saya untuk maju lah. Soalnya awalnya saya menolak untuk menjadi ketua rayon karena memang tidak ada pandangan dan bisa dibilang tidak ada persiapan untuk menjadi ketua rayon. Akhirnya Presdava lah yang meyakinkan saya ya. melalui wejangan-wejangan, Jangan jahe. ya, Bang. petuah-petuah. Ah, siap. Akhirnya hati saya tergerak. Iki. Tergerak. Banyak hatimu. Ya iki jenenge darah baru iki. Iya, terus. Nah, itu saya pun yakin buat maju. Iya. Ya mungkin itu sih proses saya menjadi ketua rayon. Mungkin termasuk terpilihnya kandidat itu berarti nama sampean itu sampean tahunya itu ya pada saat pemilihan itu. Iya. Baru tahu. Baru tahu. Pada saat saya dibawa oleh angkatan 20. Masuk ke forum. Itu baru tahu. Iya. Mari wis saingan nih. Nggak ada yang berangkat. Nah, makanya yang ada di forum pada malam itu cuma saya di angkatan saya. Angkatan sampean itu. Iya. Dan dengan tidak berangkatnya lawannya sampean tadi ini, sampean malah difitnah bahwa memang sampean yang setting ini. Betul. Oke. Mungkin ya itulah. Oh ya, wajar setting. Hasilnya nggak di setting ya. Sama sekali nggak ada setting. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini Pak, sama ini gak ono liyane dipilih di ketua rayon. Mungkin bisa dibilang begitu. Apa ya? Basa sing untuk sopan apa? Yo lebih ke piye yo? Ya ketimbang kosong. Ketimbang kosong. Masa ngono Pak? Kurang lebih begitu. Kurang lebih. Tapi sampean sadari itu hal itu benar-benar seperti itu atau gimana? Ya seperti itu. Tapi ketika pembukaan rapat tahunan itu, Bang Farah itu menyampaikan
dalam pembukaannya itu. Bang Farah itu siapa? Bang Farah ketua IKAPMI. Oh iya, Ketua ketua Cendekia. IKAPMI. Masuk lah iku. Lek pengen ngerti sapa ketika pene ono ning video Oh, sadurunge iya. lho. Saya Bang cek. Farah itu Faruk Parah. Faruk. Iya, Farah. Itu kayak Basudewa, Pak. Di setiap angkatan ada, yaitu Bang Farah. Oh, Ya. Jadi Bang Farah menyampaikan bahwasannya sebenarnya untuk menjadi ketua rayon itu nggak perlu kriteria khusus yang bagaimana yang harus pinter dan sebagainya. Untuk menjadi ketua rayon itu hanya cukup satu saja, berani. Nah, Dan sampean merasa berani gak ini? oh ya pada saat saya merasa berani. Karena mendengar petua dari Prasdama. Oh, saya kira dari Bang Farah. Bang Farah menyampaikan bahwasannya Saya kira dari Bang Farah ini tadi. ya belum selesai soalnya. Bang Farah Sorry, Bang menyampaikan, Farah, bukan Anda ya. Dia berani bukan karena Anda, Bib. Jangan dulu. Bang Farah menyampaikan bahwasanya kambing saja bisa menjadi ketua rayon. Iya. Kalau di Faruk begitu. Kalau misalnya di Partai Idik saja sudah Oh iya. layaklah menjadi ketua rayon. Itu ungkapan bahwasanya siapapun yang menjadi ketua rayon itu tidak ada masalah selagi dia masih punya keberanian. Gitu. Apa Anda merasa ini, Bib? Apa Anda merasa apa ya katanya ini merasa layak nggak? Anda merasa layak nggak dipilih? Apa merasa aku dipilih perkara apa sih ya? Apa sih aku semangat ngomong nopo aku yang hanya memang aku cocok untuk masih ingat gak? Iki Faruk ini. Iya, Oh, iya. Kalau pada saat itu yang saya pikirkan justru malah sebaliknya. Saya merasa jauh dari kata layak dan sebenarnya saya berpikir bahwasanya banyak kader-kader Faruk yang lebih layak daripada saya untuk jadi ketua rayon. Akan tetapi memang mengingat keadaannya seperti itu, akhirnya pun saya mengambil keputusan untuk setidak-tidaknya itu melanjutkan perjuangan Mau nggak mau? nanti perjuangan dari para senior gitu. Barokah. Amin. Barokah. Insya Allah. Kalau seandainya sampean kemarin nggak mau jadi ketua rayon dan angkatan sampean nggak ada yang jadi ketua rayon, Faruk tutup, Pak. Tutup, Nah, tutup. Kita Iya. ganti rayon IKAPMI. Jelas, jelas ini lebih prospek. Udah. Jadi setelah wes deal dari pengurus, masih ingat nggak dulu sampean itu dipilih tetap dipilih toh proses pemilihan. Tetap dipilih. Ada berapa suara sih milih sampean? Pada saat itu kurang lebih 50 suara 50 suara. dari 60 anggota peserta forum. Oke, lumayan lah, lumayan. Semending iku, Pak. Nabi Nuh mati mek titik santai kok. Iya, Tenang ya. Semuanya tidak bergantung follower. iya, siap. Tapi bagaimana antum gerak ini itu yang dilihat. Wah, Shopee. Wes ah. Ayo. Kata-kata mutiara nanti, Be. Iya. Oke. Saya mangkul sama saya sendiri. Soan gitu. Siap. Jadi Pak Yon sementara di situ tailing-iling sing milih wong 50. Iya, nah, sekarang Buyon, Pak. Ceritanya Bukop Buyon. Bukop iki. Ceritanya jadi ketua Kopri, dengar-dengar ini angkatan Bawahnya Pak Yon. bawahnya Pak Yon, seharusnya kan di angkatannya Seangkatan sama Pak Yon. Pak Yon seharusnya, ya kan? Ini jenenge potong generasi tuh. Ya. Wah, itu ceritanya sampean nih. Ceritanya jadi sampai jadi ketua Kopri ini prosesnya apa? Selain takdir ya Pak ya, jelas takdir. Cuman wasilahnya ini gimana? Apa ada campur tangan dari kombuser? Sulap. Lah askal Pak. Ya ceritanya. Ceritanya nggak jauh beda sama dari cerita dari Yon Aji. Jadi posisi saya pada waktu itu tuh kan jadi panitia. Kan panitianya dari angkatan 22. Panitia acara apa ini? Panitia ini RTAR. Nah, terus saya teman-teman itu udah berangkat semua ke tempat karena deadlock kan. Awalnya deadlock 2 hari. Berangkat ke Karangploso, saya berangkat malam sekitar habis Isya kalau nggak salah. Saya berangkat itu nggak ada tanda-tanda atau hilal sama sekali masalah ini. Terus pas waktu berangkat itu ada tragedinya
Saya kecelakaan di Jatuh depan, dari jatuh motor. dari motor, nabrak mobil Di mana? di depan Unisma. Tragedi. Tragedi. Oh ini. Tapi aman ya? Aman, Apa- cuman lecet dikit. Oh, lecet dikit. Nabrak mobil, akhirnya minggir, terus ngubungi. Untungnya teman-teman ada yang belum berangkat kan. Akhirnya ngehubungi, terus dijemput. Saya bilang, tapi ya untungnya nggak sakit sih. Cuman yang saya pikirkan pada waktu itu tuh acara yang ada di Karangploso ini. Oh, lebih sakit jadi kopri berarti? Apa gimana? Enggak, ini kan hanya Waduh. Saya sakit ini Pak, karena memikirkan acara. Oh, acara iya. Kan puasa itu. Masih- ini isi otak ini kan kayak lain. Jadi agak ini. Oke, lanjut. Terus habis itu saya telepon sama sana, langsung dimulai aja kalau memang udah ini peserta forumnya sudah sesuai dengan kesepakatan lah, bisa persidangan bisa Itu dimulai. panitia jadi apa sampean? Pada waktu itu karena saya kan ini ketua angkatan. Oh, ketua Iya, angkatan. jadi hanya nggak ada secara tertulis SK, nggak ada. Oh, Cuman mensukseskan aja. siap militan. Terus setelah itu saya telepon di sana, suruh saya mulai. Ternyata di sana belum ada siapa-siapa, hanya panitia saja. Bahkan dari komisariat yang presidium sidangnya itu sudah berangkat dari jam 8 itu. Sampai jam Sampai akhirnya mulai itu jam 2 pagi. luar biasa. Nah, terus saya selesai dari situ dijemput, akhirnya saya langsung ke sana. Awalnya mau dibawa ke rumah sakit karena ya kan cuma lecet, jadi nggak perlu lah langsung dibawa ke Yang sana. bawa siapa itu? Temen. Oh, teman. Ada anak Faruk juga. Nah, itu dibawa ke sana. Terus saya sempat mau ikut forum aslinya. Terus sama teman-teman disuruh istirahat aja. Di? Karena di tempatnya itu ada rumah punyanya ya anak Faruk juga. Akhirnya istirahat di sana, tidur sampai jam 2 itu baru dimulai, saya baru dibangunkan. Dibangunkan itu tiba-tiba langsung internalisasi seluruh dari angkatan 20 yang berangkat angkatan 20 sama angkatan saya. Terus angkatan 21 yang berangkat cuman Yon Aji sama Mas Hasan, Gub Hasan. Nah, itu. Terus setelah internalisasi itu saya sama pincang-pincang jalannya karena ngempet sakit. Ajuang loh, Bun. Ya lah iki wis Nyak din. lah iki aja nih wis benar-benar berani luka untuk Faruk. Yo. Oke sih. Ketua Ione yo. Turung luka kok. Terus forum dimulai. Sebelum internalisasi itu saya diajak sama Bukoplida, Bukop atasnya saya. Oh iya, siap. Angkatan 20 itu diajak minggir dulu, dikasih wejangan lah, wejangan. Di situ saya juga lihat kan banyak senior-senior yang datang tuh ya nangis lah lihat keadaan Faruk kok kayak gini gitu. Siapa sih nangis? Waduh, Itu mulai angkatan Kayaknya- berapa? Cewek apa cowok? cewek cowok. Siapa sih Itu nangis? baru pertama kali saya lihat senior nangis-nangis. Ini senior yang nangis jaluk tolong komen lho. Umpat. Lega saya ngerti teken wonge. Ya saya nangis kuwi, teken wonge. Aku penasaran lho. Aku Aku merinding ora tahu lho iki nangis piye. Ya, aku tak idoni. Terus jam 2 itu saya dikasih wejangan sama Bukoplida ya yang ini dikasih wejangan bla bla bla. Akhirnya di situ saya mantep. Ya sama aja kayak Najib mau nggak mau karena melihat kondisi ya nanti kalau nggak ada yang mau ya gimana kondisi Faruk ke depannya kan gitu. Tapi sebenarnya saat itu sampean itu sudah paham sebenarnya tupoksi dari Kopri itu apa benar-benar masih nol putul apa memang sudah ada gambaran sebelumnya? Kalau paham sih karena dulu saya itu pengennya nggak di Kopri. Pengennya di biro lain. Apa ini kira-kira? Suara kan? Cara, Saya tahu. berat. Lah iki gak jembatan, Beb. Tol iki bisa. Nyaute tol iki Mang, Beb. Lol. Enggak, dulu saya itu pengennya di kaderisasi kalau nggak itu gerakan gitu. Cuman ternyata ya takdir berkata lain. Gitu akhirnya ya dikasih wejangan itu yang buat saya mantap juga pendukung kemantapan saya itu juga salah satunya dari yang disampaikan Bang Farah itu tadi. Apa itu? Ya itu tadi yang disampaikan Dion Aji. Iya. Pokoknya wani. Pokoknya wani. Ya, akhirnya kembali ke persidangan bisa dimulai. Ya sudah mulai voting dan lain-lain gitu. Apa ada calon lain sebelumnya? Sebelumnya ada. Jadi kan tadi ada konferensi angkatan ya sebelumnya. Angkatan saya sudah menyiapkan nama ketua Kopri dan ketua rayon. Angkatan sampean? Iya. Bukan angkatan atas sampean.
kan perangkatan menyiapkan nama untuk diusung gitu. Nah, pada saat itu jadi ada konferensi angkatan di mana teman-teman ini kita pakai mode SWOT, SWOT. Iya. Nah, pakai mode SWOT untuk Super men-SWOT Wijaya, dari oke, kan? kira-kira calon ketua harian sebagai ketua Kopri. Akhirnya di SWOT selesai. Nah, terbanyak itu diraih sama sahabat Ayi. Jadi Yang mungkin Rayon nih, iya, ketua Rayonnya. Rayon. Ini ya mungkin sedikit klarifikasi ya, takutnya nanti mungkin dulu ada yang menyimpang dikira angkatan saya settingan sama angkatan atas atau gimana. Karena itu real di SWOT itu dari teman-teman juga semua kesepakatan angkatan itu yang paling tinggi suaranya atau yang paling inilah dari SWOT-nya itu memang sahabat Ayi gitu. Terus untuk ketua Koprinya sahabat Riris namanya. Masih akur sekarang. Masih alhamdulillah. Kita pastikan aja. Itu settingannya ya. Iya. Tapi ya kita tahu sebenarnya yang menjadikan ketua rayon, ketua Kopri di Faruk itu tidak atas dasar settingan atau keinginan masing-masing. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi organisasi Faruk ini organisasi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ojo lali sholat, Lur. Kalau kata-kata mutiara orang Thailand, Pak, Rumah, main laptop mobil, jalan. ini ngerti apa? Ngerti apa? Semangat. Gitu toh? Ngomongku baik itu, semangat. Sampai di sini sekarang ini ceritanya sudah. Ya saya melihat perjuangan sampean. Ini belum mengedukasi untuk kader-kader yang akan datang itu. Kopri Iya. tugasnya lapus ya sini. Ngurusi ketuaan tok, Ya, mari, Pak. Ngurusi kader putri itu apa Ah. apa gimana ini? Sumbangsinya dengan rayon itu gimana? Gini. Jadi kalau yang saya ketahui ini ya, pengkaderan putri itu berbeda dengan pengkaderan putra. Maka dari itu Kopri ini kan dibentuk. Nah, terus pengkaderan putri itu lebih ke perasaan dengan perasaan gitu. Mungkin nggak kita nggak bisa menafikan lah yang namanya perempuan kan juga kodratnya kan apa-apa pakai perasaan. Emosionalnya lebih Emosionalnya, lebih makanya tinggi. Salah satunya Rayon Putri kan dulu sempat vakum, terus karena COVID, terus ini bahkan pas ini RPAR kemarin tuh sempat ya udah nggak usah ada Rayon Putri. Nah itu saya kurang setuju karena ya adanya Rayon Putri ini untuk membantu pengkaderan putri khususnya. Betul. Saya sepakat itu. Kalau saya Kopri itu harus tetap ada dan tetap mendampingi putri sama putri karena memang perasaan sama emosionalnya lebih tinggi, lebih besar daripada laki-laki. Kalau yang dampingi laki-laki main perasaan, Pak. Bahaya ini, Pak. Ini pengkaderan nih. Antum termasuk salah satu yang mencetus Kopri ini. Belum ada. Zaman saya belum ada Kopri, Pak. Kok ini sangat setuju gitu loh. Iya. Sangat semangat setuju. Saya itu khawatir, sering saya bilang ke kader-kader putri kalau di Faruk hati-hati, jaga diri, eman-eman. Kalau di Faruk terus seandainya ya takdirnya jalin kasih terus sampai menikah itu nggak apa-apa, kita sepakat itu bagus. Enaknya di apa? Di acara temu alumni bisa bareng datang sama anak istri. Tapi kalau mantan, Pak, temu alumni teko, Pak, ya Allah Rabbana atina gitulah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, setelah melihat cerita perjalanan sampean menjadi ketua rayon, walaupun itu tidak kehendak sampean, tapi sampean tetap mau dan melaksanakan jadi ketua rayon sampai hari ini enggak mau selesai gitu, Pak, yo. Iya, Mas. Ya, tetap semoga apapun yang Anda lakukan mendapatkan barokah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Pak temenan aku itu. Gak iso, Bib. Gak iso. Iki lah iku. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Sampai detik ini, apa kabar kepengurusan Faruk dan kader-kader Faruk? Oh ya. Kalau per hari ini kita sudah melaksanakan kaderisasi formal secara keseluruhan, mulai dari Mapaba sampai PKD. Kalau PKD baru sekitar 2 minggu yang lalu baru selesai PKD. Setelah ini kita melaksanakan kegiatan kaderisasi non formal dan informal, sembari menyiapkan untuk kader baru ini menjadi pengurus. Karena sebentar lagi kan kepolisian sekarang akan selesai demisioner.
akan digantikan oleh pengurus baru. Kita mulai mempersiapkan mereka untuk menjadi pengurus gitu. Kalau ini sih rantai dulu gini yo. Kalau menurut sampean nih, selama sama jadi ketua rayon sampai mendampingi anak-anak bikin PKD, ukuran sampean pengkader anak-anak ini sudah berkualitas gak arek-arek ini? Kalau Apa istilahnya arek-arek ini jadi arek licik apa arek kendel? oh ya. Apa mek asal syukur pokok akeh. Iya. iya. Apa nanti sang piro kader sampean berapa? Kalau yang PKD kemarin sekitar 80 ya. Ya. Oh iya 90. Cowoknya berapa? Cowoknya kalau nggak salah 60. Mapapa sebelumnya berapa? Kalau Mapaba itu 130. Oh, berarti banyak berkurangnya. Kira-kira Berkurang. Ya kurang lebih. semua kader itu wali gak dari ketua rayon, Pak? Kalau dilihat dari segi mentalitas ya, sebenarnya untuk kader 23 ini masih belum, kalau ini pandangan menurut saya ya, kalau saya melihatnya itu masih belum seberani itu, belum terlalu kuat lah mentalnya, karena memang konflik ataupun dinamika yang terjadi sekarang itu belum terasa dan belum apa namanya ya, Cek. Tenang, sing tuwenang iki disuntuk. Sing tuwenang. Suntuk. Mbak Cek, ngopi jadi. Tak pertanyaan yang lain. oh ya 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, masuk. Wis aman, Pak. Aman. Piro? Oke. Aman. Klise ana. Jadi berarti yang perkiraan jadi ketua rayon itu bakal calon-calon jadi ketua rayon itu angkatan berapa? kalau sekarang ya angkatan 22 seharusnya Bawah. Angkatan sama ini. angkatan Tapi ada ya pandangannya. ada Enggak, maksudnya ini mosok iki nanti apakah licik kabeh? Licik pengecut lah. Pas wayahe RTAR seangkatan ilang kabeh. Kok rememen? Sing ngatur sapa to, Pak? Dibuyarno ae ya Faruk ngono. Ya sing ngatur ya. Apa termasuk iki? Ya, mau perkiraan sampean. kalau yang 2022 22 ya ayo, kalau mentalnya saya apa melihatnya mentalnya? udah siap untuk melanjutkan kepengurusan untuk menjadi ketua rayon Dan terutama pengurus-pengurus yang lain juga ya. dan juga pengurus yang lain. Oke. Terakhir ini, Ya, selama jadi ketua rayon, nilai apa ya nilai apa? Hikmah yang yang dapat sama ambil itu apa, Pak? oh ya. Oh ya. Mungkin menyampaikan apa yang disampaikan ketika saya awal-awal menjadi ketua rayon. Iya, ketun tagak maksudku. Sama jangan ingat awalnya kan nggak berani, wes sumpek lah. Nah, sekarang kan mau selesai, masih tetap jadi ketua rayon, nggak mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya itu hikmahnya atau nikmatnya atau gak enaknya lah. Oke. Ketika saya awal menjadi ketua rayon itu banyak senior yang menyampaikan bahwasannya selamat atau untuk menanggung penderitaan. Oke. Nah, dari situ saya berpikir ini kok kenapa banyak yang menyampaikan seperti itu, penderitaan dan lain sebagainya. Padahal ketika saya melihat ketua rayon sebelumnya dia biasa-biasa aja, gak terlalu menderita lah. Dan ternyata setelah saya menjalankan posisi sebagai ketua rayon, saya pun merasakan bahwasanya bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh ketua rayon itu cukup berat dan memang cukup menghabiskan baik dari segi material maupun dari tenaga dan juga pikiran. Banyak menguras. Banyak sharing ke ketua rayon siapa yang sampean kenal sebelumnya? Kalau sekarang saya seringnya ke Yon Jaki Zul, ketua rayon sebelum saya, dan juga Buya Salsabila. Sering Apa itu berinteraksi. juga semua itu terjadi pemilihan karena mau nggak mau itu tadi juga? Makanya sampean larinya ke sana. Oh enggak, kalau apa namanya ketua rayon sebelum saya memang sudah Karena ada ininya. ya, sudah siap lah bisa Oh, iya, bilang iya. gitu. Karena memang ketua rayon baik Yon Jaki Zul maupun Buya Salsabila itu masih ada di Malang, jadi sering berinteraksi dan juga memang
beliau-beliau emang sering memberikan support untuk apa ya, beliau-beliau pasti paham lah kondisi yang terjadi sekarang, dan alhamdulillah mereka memberikan support system untuk menguatkan pengurus yang baru ini. Apa sering ngasih kata-kata hari ini? Enggak. Oh, enggak. Men bisa tangi turu kayak kata-kata hari ini. Tahu dulu uang kita bil. Tahu dulu uang sing. Sopo ini? Kata-kata hari ini, jika kelekmu mampu maka pakailah. Pernah lihat? Pernah, Itu orangnya itu ada. Aku karo aku. Pak. Duitnya itu menutupi Aku karo apa? Aku biasa dulu Gus Baha karo yang. Wis. Tadi pesan buat yang akan bakal jadi calon ketua rayon. Pesannya apa? Baik, untuk siapapun sahabat ataupun sahabati yang akan menjadi ketua rayon ataupun ketua kopri ya, selanjutnya bahwasannya perjuangan ketua rayon terutama ya itu tidak mudah dan sangat berat. Banyak permasalahan-permasalahan, tantangan yang sahabat akan hadapi. Jadi butuh mentalitas dan juga sabaran yang begitu besar, karena konflik ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di rayon itu sangat kompleks, baik dari permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Masalah percintaan juga. Oh, itu salah satunya. Tapi itu kalau itu kan personal. Kalau di lembaga itu kan kita pasti sering menemukan permasalahan-permasalahan adanya ketidaksepakatan ataupun perbedaan pandangan terhadap suatu keputusan, terutama itu menjadi salah satu sasaran untuk menjadi permasalahan. Itu apalagi seorang ketua rayon, keputusannya sangat dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Maka dari itu ketika mengambil sebuah keputusan itu harus punya mental sebenarnya, punya mental yang kuat lah. Selain itu apa namanya, untuk Mana dah mau iye, kok iso mana iki? Terus kata entek. Ini ketua rayon nih, maksudnya untuk kedepannya yang akan jadi ketua rayon ini sebaiknya mundur atau maju gitu loh Pak. Kalau memang dipilih, kalau dipilih ditunjuk, apakah mereka harus, oh iya aku tak maju, apa, oh ya siap, apa gimana? ya harus tetap maju, Mau nggak mau harus tetap harus maju. tetap maju. Faruk loh Pak. Faruk. Ngomong durung aneh-aneh harus mundur Iya. ini kawan. Iki di sowak sini wong sak bahasa. Ikapmi lho Pak, iki channel Ikapmi lho Pak. Power sampai kawan iki memalukan loh. Betul loh. Iya. Iya wis. Apalagi kalau panggilan dari Faruk ya. Lho. Itu Piye Faruk leknya lu? Le. Leknya lu piye? Panggilan Faruk piye? Piye? Oke. Terus ke Bukopnya. Ini kan tadi kabar rayon, kalau rayon ini identik dengan kader-kader putra. Nah, kalau Kopri hari ini apa kabar? Rayonnya, bukan pengurusannya yang tinggal di Kopri itu kabarnya gimana? Aman atau ya masih ada kegiatan baik atau enggak di sana? Dari kader-kadernya masih didampingi dengan putri atau sudah punya pendamping pribadi? Nah, oke. Kalau membahas masalah rayon putri ya, khususnya tadi kan sudah, mungkin ini geser ke pengurusan. Mungkin adanya tragedi Pleno 5 kemarin, maksudnya pemilihan kami berdua. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. mungkin sedikit membuat celah antar kepengurusan. Jadi pengurus ring 1 dengan ring 2 ini ada sedikit celah pada waktu itu. Cuman seiring berjalannya waktu itu alhamdulillah dari ring 1 dan ring 2 ini sudah mulai akrab lagi lah. Nah, terus kalau untuk kondisi kader sendiri itu alhamdulillah, khususnya yang kader putri ya, untuk kader 23 ini saya lihat sudah banyak sekali yang
berpotensi. Maksudnya berpotensi ini dalam artian mereka berani untuk menyuarakan suara-suaranya mereka ketika di forum, ketika di luar forum bahkan gitu. Terus untuk perihal kepengurusan yang tinggal di rayon ini ya sejauh ini baik-baik saja. Mungkin kalau ada dinamika pasti ada dinamika. Kalian beda Oh enggak, aman ya? aman. Nanti minggu, Pak. Ayo. Ya weh, berat. Kalau memang baik-baik saja, kenapa bisa sampai tersisa dari 7 itu tersisa 5? Kalau memang baik-baik saja. Kalau memang baik-baik. Sebenarnya kalau masalah di internal Rayon Putri sendiri itu tidak ada masalah. Dari 7 ke 5 orang 7 ke 5 yang 2 ini kenapa tidak ada masalah sama sekali. Karena ya memang keputusan mereka sendiri ingin Hijrah. ingin pindah. Oh, gitu. hijrah. Ya kalau yang saya sampaikan ke mereka ya nggak apa, itu hak kalian. Kalian mau pindah yaitu senyamannya kalian. Yang penting satu, jangan lupa untuk Tapi dengan kepindahannya mereka itu masih tetap tetap aktif. masih. Apa karena lowanangan paling Bib? Enggak. Apa perkara ono lanang Bib? Jadi ditinggal iki Bib. Biasanya lek zaman-zaman nih. Iki lek pengen ngomong zaman Bib. Pengen zaman. Lek pengen ngomong zaman ya. Oke. Zamanku mesak mene Bib. Lek antum kan wis gak kehitung Bib. Wis gak kehitung zamane. Jadi biasanya itu banyak, kalau sepengetahuan dan sepenglihatan saya di zaman saya itu banyak yang, kalau tadi Pak Yon bilang itu percintaan itu personal, itu sebenarnya enggak. Karena justru percintaan itu yang merusak Faruk itu sendiri. Putus, satu hadir, satu enggak hadir. Atau enggak dua-duanya saling hilang. Nah itu pernah yang sering terjadi di Faruk sendiri. Nah bukti yang nyata yang kita lakukan di Larva yaitu tidak ada sistem pacaran itu di Larva sendiri tadi itu. Jadi itu bisa diterapkan lagi lah selanjutnya. Boleh. Tuh, sekarang kan nggak ada aturannya gitu. Nggak ada. Bukop boleh pacaran berarti? Boleh pacaran. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena ada aturan itu, Pak. Bukop aman tapi ya. Aman. Saiki. Aman apa maksudnya? Kamu maksudnya bayar ono pendamping pribadi nggak sosok ada, laki-laki. Nggak ada. Bapak, ono no bapakmu. Oh, nggih. Iya. Dari komputer, Pak. Ngawur. Bapak deh. ada. Ayo, Man. Tapi nggak ada. Santai lu. Iki Iya, Bu. Yatim senior deh. Kok ada tapi nggak ada, Bi? ini Broken home. Oh, siap. pokoknya ini bukan membahas tentang status Iya. keluarga ya. Biar Oh, kita iya. itu mikirnya antara sudah di balik papan atau masih di atas papan gitu. Paham ya? Ya, itu. Aku tak WA Wil. Iya, golek pertanyaan yang WA Bib. Iya. Mungkin untuk Kopri sendiri sampai detik ini yang sudah dilakukan oleh Kopri itu dan berpengaruh pada kader-kader yang baru ini itu apa kira-kira? Kalau dari awal itu tujuan kita khususnya yang di Kopri itu lebih ke membangun emosionalnya, karena itu salah satu ini juga evaluasi dari angkatan saya ketika dulu itu emosionalnya khususnya dengan pengurus yang putri itu kurang. Akhirnya itu yang membuat evaluasi awal-awal itu kita sudah mulai bahasanya itu ada kemajuan lah untuk pendekatan dengan kader putri, antara pengurus putri dengan anggota putri gitu. Terus kalau untuk kegiatan kita memang lebih ke kegiatan yang informal non formal itu lebih kita gencarkan karena itu salah satu untuk membangun emosional. Kan orang kalau sering bareng itu kan maka sering akrab kan. Nah gitu. Jadi itu yang kita pegang pada awal-awal. Jadi mungkin sampean jelaskan informal dan apa sih non formal itu, mungkin minta tolong dijelaskan lebih spesifiknya kayak gimana soalnya wakeh sahabat-sahabat yang wololi wakeh tolong tolong. Kalau kegiatan itu kita pernah rujakan bareng. Nah itu di Rayon Putri. Terus di sisi lain kita juga pernah mengadakan sahabat humanis itu kita mengadakan kajian tapi di luar. Tapi kita selingi sama renang bareng. Itu khusus Perempuan saja? Perempuan saja. Waduh. Private pool. Iya, gak masuk. Gak mau masuk. Memang harus gitu, Beb. Memang harus gitu. Iya. Memang harus gitu. Ya itu juga banyak anggota putra ini yang protes juga. Kenapa yang renang Ya, kok cuma iri. putri? Ya enggak cuma anggota yuk. Ikapnya kan bisa diajak. Maksudnya kan yang perempuan kan ada. Di ikapnya yang perempuan kan ada. Iya, Mungkin iya. bisa lebih berbaur lagi. Pernah sampai bertemu dengan
Kopri dari Ikapmi yang sudah ini pernah? Pernah, alhamdulillah. Saya tuh sering ini. Dulu tuh pernah ngopi sama Bukop Keeper. Terus Bukop ini, Bukop Lady juga sering sowan ke sana juga, alhamdulillah. Terus kalau untuk bukop-bukop yang lain itu sudah saya lewat medsos karena ya beliau memang domisilinya kan tidak di Malang. Sudah tidak di Malang. Tapi alhamdulillah respon mereka baik, juga mensupport, menyemangati gitu. Apa ada program-program tambahan dari bukop-bukop ini tadi untuk sampean terkait Kopri ini sendiri? Apa mereka memberi masukan tambahan? Tugas tambah ini loh. Iki api nggak apa ada itu? Atau cuma hanya wis semangat wae wis ngene-ngene iki? Kalau masukan ada, pastinya. Cuman kemarin itu kan karena Kopri ini kan awalnya hanya 2 biro. Terus pas RTAR kemarin itu dapat rekomendasi akhirnya disetujui forum tambah 1 biro. Itu Biro Infomed namanya, Informasi Media Kopri. Oke, masuk. Itu kita ya memang anggotanya sedikit sih, 2 orang. Ya yang penting kan berkualitas. Terakhir ini untuk kedepannya Kopri mau diapakan? Untuk kedepannya Kopri Iya. mau diapakan? Dibiarkan seperti sekarang atau ada Harusnya ada kemajuan. apa itu? Kalau bisa harus lebih baik dari periode saya. Oh. Karena pastinya kan kita nggak ini ya, khususnya putri ya, ini perempuan ya, perempuan kan sering sekali dibuat bahan untuk merendahkan, dibuat bahan untuk ya yang seperti lah yang jelek-jelek. Nah, contohnya mungkin kekerasan seksual biasanya kan dilakukan ya memang ada perempuan ke laki-laki, ada laki-laki ke perempuan. Cuman yang mungkin yang mendominasi itu kan kadang-kadang laki-laki ke perempuan yang lebih banyak. Nah, maka dari itu khususnya ya untuk kekerasan seksual atau mungkin bahkan guyon pun yang sifatnya merendahkan perempuan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dinormalisasi lah. Contohnya. Nah, sebelum contoh, Bib, apakah tindakan dari yang dilakukan Kopri ini sudah memasuki kekerasan ini loh. Ini yang bikin piye Kak Kopi tok sing gara melek, Bi. Iya, Pak. Jadi apakah dari Kopri itu sudah ada melakukan kayak contohnya seminar tentang anti kekerasan seksual dan lain sebagainya yang diadakan untuk intinya mengurangi itu tadi? Apa yang dilakukan Kopri untuk mengurangi itu tadi, keburukan-keburukan yang ditakuti itu? Kalau seminar ada, bukan seminar sih, lebih tepatnya kita kadang itu ini kemarin itu dari RTL-SIG rancangan tindak lanjut Sekolah Islam Gender itu kita sebenarnya sudah membedah SK Rektor mengenai kekerasan seksual itu kita bedah karena banyak kejanggalan dan juga kurang sesuai penanganan peraturan penanganan dari rektor untuk ke mahasiswa itu kurang sesuai. Nah itu akhirnya kita bedah. Nah itu juga salah satu bekal untuk kader putri. Oh, kalau seandainya tahun depan sampean dipilih jadi Kopri lagi, sampean nanti mundur atau maju? Aduh berat ini. Nah, jadi kalau jadi ketua Kopri komisariat kan si gurung waya itu, Pak. Ya kalau menurut angkatan belum. Kalau jadi dia seandainya loh, Pak, orang kepedean tuh. Maju apa mundur? Santai, Bib, santai. Iku oleh, Bib. Santai, tenang. Kok Maksudnya iso, gini, mungkin sampean berani jawab. Iya aku maju Mas, soalnya sing tak rasakno koyoke wingi iku ono sing durung tak marekno. Mungkin salah alasan. Cepet iki, Beb. Iki Maju apa mundur? maju apa mundur? Nah, iki gak mungkin dari ketua rayon iki. Maju apa mundur? Melihat beberapa. Seandainya. Oke, seandainya ya gini. Iya. Melihat mungkin beberapa banyaknya evaluasi ya, termasuk saya juga pastinya banyak evaluasi. Insya Allah. Ya wis, maju. Oke, Bil. Maju. Insya Allah. Pertanyaan terakhir, Insya Allah. pertanyaan terakhir dari netizen. Ya, Mas. Kenapa wajahnya ketua rayon kelihatan sedih ya? Ayo, kenapa? Wajahmu kenapa sedih? Bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Nanti ini gawane sedih. Iya. Iya. Terkait kepengurusan, apakah masih solid apa enggak? Satu komando apa sendiri-sendiri? Masih satu komando. Masa jarine ono rayon nanya. Oh enggak. Enggak, kamu diakui Nggak enggak ada. dari ketua rayon? Kalau masalah diakoni. kalau masalah pengakuan Tidak betul. tidak bentuk pengakuan Enggak, sebenarnya. bukan masalah tidak butuh pengetahuan. Dari cara perilaku sahabat-sahabat itu kelihatannya mereka sudah mulai mengakui apa belum? Kalau dilihat dari apa namanya
ketika saya mengambil keputusan ataupun kebijakan itu masih satu komando. Oke, siap, Meskipun ada omongan-omongan Paling sekarangmu. ya terserah. Yang penting ketika ada satu keputusan dari Rayon masih satu komando. Santai, santai. Nabi Muhammad gak langsung diakoni kok santai. Tenang. Tenang. Oke, saya kira karena sikil gue wis growing ya toh, baterai kamera wis baweran. Aku muter sih. Iya, toh. Sowan neni ambek Agar buri layar. Kameramen nginang ini. Nah, upah play wong tuwek diatur. Ya, kita sudahi saja podcast hari ini. Mungkin nanti ke depannya kita undang ketua rayon di atasnya mereka. Yang Nah, terpilih nanti selanjutnya. enggak, yang di atasnya. Oh, di atas di sebelumnya. atasnya Sudah terus. ini ya, Yos. sudah lengser ya. Yang lengser. Berarti ini angkatan pertama. Apa kabar Faruk di angkatan 2020 kan kepengurusan ya? 2023 2024. Nah, nanti apa kabar Faruk di angkatan atasnya lagi sampai apa kabar Faruk di angkatan 2007, apa kabar Faruk di angkatan 2005. Tunggu, apa kabar Aneh Faruk? Beb, 2010 Beb. Kenapa? Ya, sebelum saya tutup jangan lupa tetap subscribe, komen, terus share tonggo-tonggomu. Wis nek ditakoni Faruk iku apa cendekian apa wis pokoke deloken lek. Ya iki gawe membantu kanca-kanca kabeh cek semangat ngonten dan nanti kedepannya kita akan mempromosikan produk-produk alumni Faruk dan tonggo-tonggoe Yayasan Cendekian Al Faruk koyo ciloke Cak Yit. Mari ngono satene Wakman. Wes sing bakul pacul iki ya. Agus pacul ya. Oke, siap. Akhir kata, jangan lupa kata-kata mutiara Thailand tutupan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hôm nay là một hộp lỗi in upload tại mặt thằng lỗi khu nim lai lo mà tại không là hậu tuổi ảo. Đây, quay lại cùng trả lại mà ra một tụi lo barakato là.